Hai teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas Tuton 1 mata kuliah Pancasila. Adapun tema yang akan saya angkat adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita semua tahu kalau Pancasila itu adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa negara Indonesia. Tapi pernah kepikiran gak sih gimana awalnya Pancasila itu lahir? Ternyata nggak muncul secara tiba-tiba loh. Ada proses panjang yang penuh diskusi, perdebatan, dan semangat persatuan dari para pendiri bangsa kita. Ceritanya itu dimulai dari tahun 1945 waktu Jepang membentuk BPUPK atau Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan utamanya jelas menyiapkan kemerdekaan bangsa kita. Dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa mulai menyampaikan ide tentang dasar negara. Ada nama-nama besar seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, tepat pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan konsep Pancasila. Beliau menjelaskan 5 prinsip dasar: kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato itu jadi tonggak penting lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah Panitia 9 yang isinya para tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Wahid Hasyim. Mereka punya tugas besar menyusun dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi ada satu kalimat yang menimbulkan perbedaan pendapat, yaitu tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Agar tidak memecah belah bangsa, kalimat itu akhirnya diubah pada tanggal 18 Agustus 1945. Keputusan ini menunjukkan semangat luar biasa dari para pendiri bangsa bahwa persatuan dan toleransi lebih penting daripada kepentingan golongan. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan beberapa hal penting. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, memilih Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Mulai dari sinilah Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bukan hanya hasil pemikiran, tapi juga hasil musyawarah, kebijaksanaan, dan rasa kebangsaan yang tinggi. Sebagai generasi muda, tugas kita bukan cuma menghafal Pancasila, tapi juga menghidupkan dalam keseharian. Dengan begitu, kita ikut melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk menjaga Indonesia tetap kuat dan bersatu. Semoga melalui video ini, kita semua dapat memahami bagaimana perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara, serta mengambil nilai-nilai penting dari sejarah lahirnya Pancasila untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.